Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Mama kasih tadi nemenin aku ke klinik. Ma juga sakit ya? Sama-sama kita. Lu sakit apa sih? Alergi makanan plus alergi debu. Kayaknya saya harus di AC. Obat ibu banyak banget loh tadi. Banyakan obat saya tapi banyak obat gue ya, tapi banyakan obat lu kan. Antibiotik. Oke, alergi. karena teman-teman banyak yang nanya nih, karena kan tadi aku ke dalam juga sama Tante Ida berdua. Jadi ini sebuah konfirmasi aja kalau tadi apaan aja sih? Tadi aku cek darah sekalian ya, Ma ya. Ya, Cek darah, kolesterol, kolesterol, asam urat sama gula. gula, Bener ya? Bener gak sih? Kolesterol bukannya gula, bukan beda ya? gula darah, Gula darah tuh beda, diabetes. Darah tinggi, darah normal. tekanan darah aku Malah normal. di bawah. Malah aku di bawah tadi ya. Di bawah. Yang Terus, rendah oh, gue malah di bawah normal tadi, Mak. gue, ya maksudnya rendah. Malah di lu atas gue. Kalau gue normal. Kalau lu normal. Gue tadi malah kurang. Iya. Oke, terus tadi cek kolesterol normal. Nah, di bawah. Standar malah di bawah ya kolesterol gue. Terus gula darah juga gue normal. Di bawah lah, di bawah. Di bawah. Cuman yang berbahaya tuh Apa, asam urat. Asam urat tinggi. Asam urat harusnya tuh normalnya manusia itu 6,5. Laki-laki. Laki-laki. Oh, bedanya sama laki-laki perempuan. Ini sama perempuan beda. Laki-laki 6,5, aku tadi 8,1 atau 8,2 gitu. Jadi 8,02. ya, jadi apa namanya, untuk ngilunya ini kenapa bisa demam, bisa radang karena memerah karena meradang ya, Maya. Jadi sampai bikin demam, sampai bikin pusing, berdiri pun sampai keliangan. Kurang lebih begitu teman-teman. Kenapa aku bikin video ini? Konfirmasi aja ke kalian kalau sebenarnya Mas itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Posisinya baik-baik, cuman setengah kepala ini rasanya kayak ada apanya itu loh. Ya karena ada jadi infeksi gitu. Ya, infeksi tadi bilangnya ya. Infeksi gara-gara makan telur. Udah juga gitu ganti sampo. Oh iya, gue pakai sampo herbal soalnya. Gitu. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir lagi. Karena ada janda ini yang selalu menemani aku kemana-mana. Pak Sam, I love you. Terima kasih. Ya. Lagi dong buat Pak Sam. Jangan jeding bibir. Jeding. Mana sih bibirnya jeding? Jeding mana? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan sudah merasakan perubahan yang sangat baik sekali setelah kedua kalinya ke klinik dan kemarin sama Tante Ida. Jadi kenapa tadi Mas T tayangkan video di depan? Kenapa ada video Tante Ida memberikan klarifikasi? Karena banyak yang tanya Mas T itu sakit apa dan alhamdulillah untuk dicek yang kedua, untuk di klinik yang kedua itu semua kadar turun, semua normal, bahkan di ambang batas ya, di bawah batasan. Lalu yang tinggi hanya asam urat. Karena terakhir kemarin aku makan dari Tante Ida itu kulit melinjo sama usus ayam, dan ternyata itu tuh pantangan yang luar biasa untuk asam urat. Dan asam uratku pun alhamdulillah kalau menurut dokter tidak terlalu tinggi, karena kadar normalnya bagi seorang laki-laki khususnya yang berbadan besar itu adalah 6,5, sedangkan Mas T kemarin di 8,1 kalau tidak salah ya. Jadi masih belum terlalu berbahaya, tetapi tetap harus dinormalkan dulu. Jadi Mas T nggak boleh makan sayuran yang berwarna hijau, kemudian jeroan ayam gitu-gitu masih belum boleh. Cuman kalau untuk daging sama ayamnya boleh, tapi kalau untuk yang lain-lain nggak boleh. Intinya video di awal itu hanya mengklarifikasi saja supaya kalian tidak terlalu berpikir yang tidak-tidak. Kalau sebenarnya tidak ada apa-apa, Mas T itu nggak apa-apa, Mas T itu baik-baik saja. Hanya
Awalnya itu bisul, awalnya itu saya nggak ngerti kalau itu bisul ya, jadi kayak jerawat kecil gitu. Karena kan biasa kalau di kepala tuh suka ada yang gerenjel-gerenjel tuh udah biasa, mungkin mentok-mentok gatal biasa gitu. Dan ini ada 3 titik, tadi malam 3 titik, dan yang 2 ternyata sudah kempes. Tadi yang 2 baru mau tumbuh gitu loh, yang 2 itu baru mau tumbuh dan sudah kempes setelah dikasih obat oles dari dokter. Dan alhamdulillah diagnosa dokter hanya karena bisul. Terus awalnya adalah terlalu banyak yang difikirkan. Kemudian ada sesuatu yang terhambat di aliran darah yang tidak sampai ke kepala. Jadi di saraf itu ada yang terhambat, sehingga karena ada terlalu banyak pikiran. Saya bilang sama dokter, saya nggak punya pikiran apa-apa, bahkan saya tuh nggak punya pikiran. Ya intinya itulah ya, klarifikasi sedikit dari Mas T dan juga tadi Tante Ida yang kebetulan Tante Ida juga punya alergi karena dia salah makan sesuatu, jadi bibirnya jeding ke atas gede banget. Jadi gitu teman-teman, bukannya sakit parah, memang nggak ngerti juga kenapa obatnya banyak, karena ada obat lebam ya, kemudian kan Mas T juga demam, minum obat demamnya, kemudian ada obat yang karena daging memerah itu meradang dikasih obat lagi, dan ada sekitar 7 obat, dan ada 2 obat yang harus diminum 2 kali sehari. 3 kali sehari tapi 2 kapsul ya, termasuk antibiotik yang harus habis. Jadi obatnya banyak itu karena itu. Jadi jangan punya pikiran yang enggak. Wes Mas T, doakan yang terbaik saja buat Mas T, semoga Mas T sehat selalu, masih diberi kesempatan saja, karena ini masih ada batuk. Kalau batuk kan memang sudah dari beberapa hari ya. Batuk dan flu itu kan memang sudah beberapa hari. Kalau kata dokternya nggak bisa dicampur obat dari radang karena bisul dengan obat batuk, tidak bisa dicampur. Jadi beliau belum berani ngasih. Nanti kalau bisulnya obatnya sudah berjalan 3 hari, baru mulai nanti boleh diganti obat batuk. Terima kasih banyak juga untuk hamba Allah yang sudah mengirimkan. Ada obat herbal kemarin masuk, ada obat gurah juga untuk batuk ya. Terima kasih banyak, semoga Allah yang menukar, semoga sekali lagi Allah yang membalas segala kebaikan kalian. Kemarin Mas Taufik juga kesini yang bawain kue ya, aduh. Aku tuh ngerasa bersalahnya, kenapa wong tamu kok malah tamu yang sibuk gitu loh. Harusnya kan aku yang ladenin tamu, tapi malah dia orang yang sibuk ya, beli makan, dia yang bawain kue ya. Dia jaga warung kemarin. Aku tinggal syuting, dia yang jaga warung sama bininya, dapat duit 20.000 ya Mbak Iva ya. Wow, ternyata punya bakat khusus kalau jualan. Masti aja mentok-mentok dapat 40.000, 60.000. Itu baru setengah jam tak tinggal syuting dapat 20.000. Nggak tahu, pasti mereka mengkamuflase. Ya sudahlah ya. Intinya saya terima kasih banyak untuk teman-teman. Olin, terima kasih juga untuk Olin kirimannya. Ya Allah, dia tahu aku sakit. Dia tuh gimana ya, aku sama dia tuh udah kayak, kalau kata Pak Sam, kayak biji mata tuh kan, 2 bersampingan. Jadi dengar aku sakit tuh karena dia posisinya juga dia nggak bisa kemana-mana kan. Hari ini 3 hari almarhum, jadi dia kirim pakai Gojek. Lu di mana? Gue udah ngirimin ini, kata. Padahal aku masih di klinik, dia udah sibuk banget ngirimin buah-buahan, ngirimin makanan. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua orang baik yang sudah memberikan support dan sarannya, baik support secara moral, material, semuanya terima kasih. Pak Sam juga terima kasih. Aku bilang aku mau berobat Pak, langsung cret buat ongkos ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena aku nggak ada niat untuk minta, tapi beliaunya pas aku bilang aku mau berobat sama Tante Ida ke klinik Pak Sam, dia nanya ada duitnya nggak tahu, nggak ada tak gitu. Ditransfer ditransfer 20 juta. Enggak. Wes pokoknya bermanfaat lah kemarin buat berobat, alhamdulillah. Nambahi saide tok, wes. Terus intinya hanya bisa berterima kasih kepada kalian semua yang selalu berbaik hati, berprasangka baik terhadap saya, mendoakan saya, mensupport saya. Wes dari Sabang sampai Merauke, para sahabat kerjanya Mas, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan. Untuk yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Untuk yang sudah susah jodoh, semoga lekas bertemu dengan jodohnya. Untuk yang sedang susah rizkinya, semoga Allah limpahkan rizki yang melimpah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah tempatkan lagi tempat yang bagus, diberikan rizki yang melimpah, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Ini doa untuk semuanya. Semua yang nonton video ini, subscribe atau tidak ya. Syukur-syukur setelah didoakan dengan pencet tombol subscribe. Juga untuk teman-teman semua yang sudah mensupport saya dengan selalu mensubscribe dari Rumah Orang Baik, dari rombongan Rumah Orang Baik. Seperti biasa Mas ingatkan lagi, kalau bulan ini
Insya Allah Mas Teh pengen bikin kloter yang cukup besar untuk sumbangan nasi box. Jadi kalau teman-teman yang ingin berpartisipasi lagi untuk menyumbangkan sejumlah uangnya untuk nasi box, ingat nasi box sekarang kita hargai 10.000 saja ya. Nah, satu nasi box itu kita hargai 10.000. Wes mbuh engko piye bagine yang penting 10.000. Kalau kalian mau ikut berbagi, monggo. Rekening donasi seperti biasa akan masih taruh di deskripsi untuk kalian yang ingin berpartisipasi ikut menyumbangkan sedikit rezekinya untuk menyumbang nasi box di bulan ini ya. Biasanya kita akan gelar di hari Jumat, tetapi hari Jumat untuk bulan kapan, tanggal berapa kita masih belum bisa pastikan. Kita kumpulkan dananya sebanyak mungkin dulu. Setelah dananya terkumpul, mungkin di Jumat di akhir tahun, akhir bulan ataupun pertengahan bulan, kalau uangnya sudah terkumpul, insya Allah kita akan segera mengadakan yang namanya sumbangan ataupun sedekah nasi box ya, untuk teman-teman yang memiliki rezeki yang berlebih, ingin berbagi sama kami, sama saya, boleh. Rekeningnya 201401005818504 atas nama Tulus Rianto, Bank BRI. Selain itu penipuan, jadi jangan pernah. Jadi Mas Teh itu cuma punya 3 nomor rekening ya, DBS, BRI, dan juga BCA. BCA itu hanya orang-orang tertentu yang tahu ya, jadi Mas Teh tidak pernah nge-share ke grup ataupun kemana-mana soal rekening BCA. Dan yang Mas Teh share itu memang rekening donasi itu saja. Kalau sudah transfer, sudah memberikan donasi, jangan lupa untuk DM kan nomor atau bukti transfernya ke WhatsApp ataupun ke DM Instagram ya. Nanti setelah di DM kan, nanti bilang, Mas Teh saya tadi sedekah 20.000 misalnya, 50.000 atau 100.000 untuk bantuan nasi box. Mas Teh akan tampung terus, Mas Teh akan tampung terus sampai jumlahnya berkumpul. Sorry hari ini agak sedikit berisik karena kami sedang ada musibah di sebelah. Keponakan saya tadi pagi itu kayak Car Free Day gitu, jalan-jalan sehat sama teman-temannya, tapi kecelakaan. Jadi saat ini lagi diurut sama Tante Ida di samping. Jadi agak berisik ya, rame banget. Banyak anak-anak di situ. Kemudian teman-temannya dia juga, teman-teman sekolah pada datang ke situ. Jadi agak-agak rame. Jadi mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan kalian kalau terdengar sih. Kalau di telinga Mas Teh kan jelas ya. Cuma kadang-kadang di speaker atau di mic ini kita nggak tahu apa sensitif atau tidak gitu ya teman-teman ya. Para subscribernya Mas Teh dari Sabang sampai Merauke diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat berjumpa kembali tentunya untuk yang punya Papua, Timika, Merauke, kemudian Jayapura, pokoknya semuanya yang di Papua sehat selalu. Banyak orang Jawa ternyata di Merauke ya. Sehat selalu untuk yang di Merauke semuanya tanpa terkecuali. Lalu untuk yang punya Sulawesi dari Makassar, Palu, Kendari, kemudian Manado, Ambon, Polewali Mandar, terus yang dari Maros semuanya. Lalu untuk yang ada di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, untuk yang di Pontianak, Pasir, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, terus Bontang, Banjarmasin, pokoknya semuanya di Kalimantan. Beranjak untuk yang ada di Pulau Sumatera, dari Medan sampai ke Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung. Harusnya Kepulauan Riau dulu, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan ya. Untuk Oki, Oku, kemudian ada dari Pelaju juga kemarin, ada yang WhatsApp, kemudian yang dari Lampung. Beralih untuk yang ada di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, kemudian untuk yang ada Cikarang, Karawang, kemudian Cikampek, dan juga untuk yang ada di Bandung, Bogor, Cianjur, kemudian Tasikmalaya, Garut, Majalaya, mana lagi? Cirebon, kemudian yang ada di Tegal, Cilacap, kemudian yang ada di Semarang. Aduh Pak Sem, sorry Pak Sem, maaf Pak Sem, lagi dipakai handphonenya. Terus untuk yang ada di, aduh kan jadi buyar kan gue. Aku lagi syuting di telepon sama Pak Sem. HP-nya buat backsound Pak Sem, sorry ya. Terus untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, kemudian Rembang, terus Wonogiri, Klaten, Sragen, Solo, Boyolali, kemudian Jogja. Untuk yang ada di Malang, Jombang, Sidoarjo, Tulungagung, kemudian Madiun, dan juga untuk Ngawi, Surabaya, Banyuwangi, dan semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Kemudian di luar negeri, untuk yang ada di Malaysia, untuk Pak Abdullah, apa kabarnya Pak? Jarang-jarang bercuap-cuap dulu Pak. Kemudian Mbak Yanti yang punya Singapura bersama Pak Muhammad Yahya. Ya Allah sehat selalu Mbak Yanti, Pak Muhammad Yahya. Bapak Muhammad Yahya ini orang luar biasa. Setiap pagi beliau mengingatkan saya untuk memberikan kata-kata mutiara yang indah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya.
Lalu untuk yang ada Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, ada di Brunei Darussalam buat Kak Ajija bersama Abang di sana juga ya. Lalu untuk yang punya Arab Saudi, Jeddah, kemudian Qatar, tidak terlupa juga untuk yang ada di Los Angeles, kemudian di Jerman, di Swiss, di Sydney, pokoknya semuanya. Reza Barbershop, ya kabar mulai? Sehat? Alhamdulillah. Kok kamu nggak pernah ikutan lagi sih? Kamu kemana aja? Wow, sorry. Ternyata dari tadi mode pesawatnya belum aku contreng untuk ngerekam. Waduh, aku takut Untung tidak menelpon ke situ beliaunya. Kalau ke sini, wah, berbahaya. Nanti aku malah terganggu. Saya tak matikan dulu. Kurang ini sih ya namanya juga orang lagi puyeng kepalanya, jadi wajar. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, saya mau berpindah dulu ke YouTube Studio. Beberapa komentar-komentar yang sudah masuk akan Mas Teh bacakan. Maita, terima kasih lu, Maita. Buat mama awamu tetap bocah sing butuh diujo sayang. Main ke bidang ranting. Nggih. Insyaallah nanti kalau Tante Ida jadi ngurut mama lagi, aku ikut ke sana ya, Mak. Siap ki panganan sing akeh. Kemudian untuk Kang Jawareng. Nah, lo Masti kan suka nangis, bagusan Ana dong. Ana sukanya push up panco. Pret. Sensitif yang dimaksud di sini gampang sedih, gampang nangis, kemudian gampang cengeng itu beda dengan yang Mas Teh suka, yang kemarin Mas Teh bahas di vlog tentang firasat dan feeling ya. Jadi kita harus tahu betul bagaimana pengulasannya. Di sini juga Mbak Anita Puspani juga aku juga agak-agak disentil hatinya katanya nonton drakor aja melo segala macam. Nah, karena kita adalah orang-orang yang riskan sekali, karena kita orang-orang yang gampang sekali terpengaruh. Sekali lagi orang kalau gampang cengeng itu sebenarnya hatinya api. Hatinya baik karena dia gampang tersentuh. Tetapi kita juga berbahaya sekali untuk gampang sekali dihasut oleh bangsa jin. Karena kita gampang sedih, gampang kena gitu loh. Hatinya gampang tersenggol. Begitu teman-teman. Aku gak ngerti hari ini rame banget loh Gang Saaman tumben. Sumpah motor lewat melulu. Ya, sedangkan ini sudah jam 11 coy. Kalau misalnya aku nggak syuting-syuting, nanti buat sore nggak ada video, aku juga gimana sama sampean-sampean. Aku pokoknya tuh kayak nggak ada video tuh kayak beban gitu loh. Mungkin hari ini Mas Teh nggak dagang bisa jadi ya, karena harus istirahat, harus recharge dulu deh. Sehari ini pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain, harus tidur. Aku disuruh begitu. Dokternya sih ngelarang. Dokternya ternyata tahu aku. Semoga semua bisa jadi lebih baik lagi. Tetap semangat Mas Teh, amin. Fanan Asari, terima kasih. Mas Surip, absen Y. Ahmad Suad, tsunami yang paling bahaya Om Teh. Semoga tidak terjadi, amin ya Allah. Jangan sampai. Menurut Saman tsunami yang paling bahaya ya. Saman belum tahu. Mbak Rini Afriani Mar Channel, semoga selalu dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan segala urusan Mas Tulus mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhirat kami. Gimana sih? Oke, ulang lagi ya. Semoga Allah mudahkan rezeki, mudahkan segala urusan dunia akhirat kami, amin. Masih tetap semangat, amin. Mbak Rini tuh di follow atau di subscribe ya, Mbak Rini Afriani Mar Channel. Dia itu lagunya lagu-lagu zaman saya, tapi lagunya bagus-bagus dan suara beliau tuh sangat berciri khas sekali ya. Kemudian Mas Ari Johari, alhamdulillah selalu dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih Mas Ari. Aku juga baik sama kamu kok, asik. Kamu baik gak sama aku, asik ya. Iklannya banyak panjang, gak apa-apa nonton sambil ngantuk. Semangat Mas Tengge, terima kasih. Mbak Catur Ningsih, Bu Endang Susanti juga terima kasih. Mbak Lady Sweet, terima kasih banyak. Mas Sunario, terima kasih. Siapa lagi nih? Bener Mas Muhammad Basri. Sayyidina Umar kalau jalan maka setan akan nyari jalan yang tidak dilalui Sayyidina Umar. Ngerti aku. Dengar bakiae wae sudah pada kabur sama saya. Oh, maksudnya setan pada takut gitu ya. Itu pun beliau tidak mampu mengislamkan korinnya. Hanya Kanjeng Nabi yang bisa sesuai hadis sahih membel gedes nek ngaku apa sih? Oh, jadi gini maksudnya kurang lebih ya. Sayyidina Umar saja yang sudah ditakuti sama jin, maksudnya dia lagi jalan aja bakiaknya ditakutin sama jin, itu dia belum bisa mengislamkan korinnya. Hanya Kanjeng Nabi yang bisa mengislamkan korinnya, itu sesuai hadis yang sangat sahih.
Kemudian Bel Gedes neng aku iso. Jadi Bel Gedes buat yang aku bisa mengislamkan korinnya. Tuh jawaban dari Mas Muhammad Basri. Jadi kita harus hati-hati. Jangan kamu mentang-mentang kamu terima dukun, kamu datang ke rumah dukun, wih, korin gue tak Islam ke. Aku wong hebat. Nah, itu yang hal-hal seperti ini yang perlu kita telaah lagi ya. Contohnya Indra sebagai gini. Oke, betul. Mbak Asri, ya Allah. Ternyata selama ini aku doain Mas Teh salah namanya. Lah kok bisa toh? Aku kok selalu mendoakan Tulus Riyadi, ternyata Tulus Rianto. Nggih, Mbak Asri, nggak apa-apa, aku nggak nyindir siapa-siapa ya. Piye to asli niki aku nggak menyindir siapa-siapa. Aduh, kenapa sih banyak sekali orang yang tersindir dengan kata-kataku, padahal aku nggak niat nyindir ya. Oke, sebelum kita bahas, sebelum kita coy, 17 menit coy, gue cuap-cuap doang. Ada sebuah pertanyaan sih yang sebenarnya tidak terlalu sensitif, tetapi ini pertanyaan yang mungkin saja bisa jadi sesuatu hal yang Anda alami, ya, tentang segerombolan orang yang memiliki kemampuan khusus yang mereka mengepalkan atau mengumpulkan atau memiliki atau membentuk satu komunitas di mana ujung-ujungnya mereka itu adalah mengaku sebagai orang-orang sakti. Misalnya orang indigo berkumpul kemudian dianggap mereka mengumpulkan masya, mengumpulkan masyarakat atau mengumpulkan kaum-kaum seperti mereka sendiri yang dianggap dikumpulkan, kemudian menganggap mereka adalah komunitas indigo misalnya. Kemudian komunitas pencinta Nabi misalnya. Kemudian komunitas Islam A, kemudian komunitas agama B, kemudian komunitas kepercayaan tertentu. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu, tetapi Mas Teh, coba dibahas atau coba diulas sebenarnya ada beberapa adakah bangsa jin yang bisa mempengaruhi orang untuk membuat komunitas agama tertentu? Pertanyaannya tuh hanya itu sebenarnya, ya. Pertanyaannya adalah, adakah bangsa jin yang suka membentuk komunitas untuk mengaku kalau mereka itu memiliki agama sendiri yang tertentu? Kalau misalnya kita ambil garis besarnya, sudah dapat dipastikan itu kerjaannya bangsa jin. Misale ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, dia mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang bisa memberikan kita syafaat di yaumil kiamah nanti. Di akhirat nanti beliau yang bisa. Nah, ini ada beberapa yang gobloknya, yang tololnya itu banyak sekali komunitas-komunitas yang sengaja dibentuk oleh satu orang. Misalnya kerajaan A, kerajaan B, ya. Ini sebenarnya hampir sama, hanya menggeretak manusia lain saja. Dia mengaku raja, kemudian dia mengaku turunan nabi, dia mengaku Tuhan bahkan, ya. Ada yang mengaku saya ini adalah malaikat Jibril, ada yang mengaku saya ini bla 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 bla. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, dan bodohnya lagi banyak orang-orang yang tertarik untuk mengikuti dia. Sebenarnya jalur yang betul seperti apa, Mas Tulus? Benarkah ada bangsa jin yang membuat mereka ini merasa didoktrin kemudian memiliki keyakinan khusus, sama halnya dengan seperti, mungkin dihipnotis tapi dengan cara gaib? Benarkah seperti itu? Jawaban Mas Tulus itu betul sekali. Jadi kenapa bisa ada komunitas yang terbentuk, komunitas-komunitas aneh yang mengaku agama Islam A, mengaku Kristen B, mengaku Hindu B, Buddha C, segala macam. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan sebenarnya dalam hal ini. Jadi kalau kalian bertanya apakah betul karena campur tangan bangsa jin, 100% Mas Teh mengiyakan, membetulkan. Karena
sekali lagi, ya inilah kerjaannya bangsa jin tuh pengen bikin huru-hara, pengen bikin apa? Pengen bikin kerusakan-kerusakan. Dan di Banten dulu pernah dengar kerajaan ubur-ubur, ya, ngaji tapi dengan cara yang beda. Kemudian di YouTube juga banyak video-video orang sholat tuh sholatnya yang aneh-aneh, gitu. Terus begini begitu. Nah, ada yang sholatnya sambil joget, misalnya. Nah itu tuh sudah wujud nyata kalau mereka itu ada. Wujud nyata kalau bangsa jin itu sebenarnya nyata ada dan mereka adalah musuh kita. Itu yang perlu kita jadikan pelajaran. Dan apa bedanya dengan yang menggiring membentuk kerajaan yang tidak mengarah ke agama dengan yang sudah pasti mengarah ke agama? Sebenarnya tidak ada bedanya, mereka semua sama. Sama-sama pemecah belah, pembuat fitnah, pembuat kehancuran. Itulah tugas mereka. Jadi pada dasarnya semua manusia ini gampang sekali terhasut. Contohnya wes ngene. Misalnya kita lagi galau, lagi bimbang, pusing, ketemu sama orang yang mengaku pintar, mengaku bisa memberikan pesugihan, memberikan pengasihan untuk menjadikan rezeki lebih banyak misalnya. Wah, dengan secara tidak langsung kita tuh tersugih untuk melakukan itu. Blok. Dan ini perlu kita pahami. Ada beberapa MLM, ya, ada beberapa MLM yang sama persis isinya dengan maksud gini, ada beberapa MLM yang memang disusupi bangsa jin yang persis sekali dengan jin-jin yang menghasut orang-orang yang memiliki agama tertentu tadi. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi kita harus tahu betul hukum agama seperti apa. Kita harus mengerti betul dalam agama kita itu MLM sesuai syariah atau tidak. Kita harus cari tahu dulu, terus sistemnya seperti apa, kemudian dalam Islam tuh bagaimana pandangan terhadap MLM. Nah, itu yang harus hati-hati karena sebenarnya prinsipnya berbeda tapi caranya sama. Mereka membentuk sebuah apa? Mereka membentuk sebuah kalimat di mana kalimat itu akan terdoktrin di kepala kita. Terdoktrin di kepala kita untuk mengakui, oh iya bener, saya tuh bisa sukses, saya tuh bisa begini. Tapi sekali lagi ini bukan untuk mengangkat atau menembak satu MLM, tetapi hanya beberapa saja dan tidak semua MLM seperti itu. Ya, tidak semua MLM seperti itu. Ada yang menggunakan syariah yang betul dengan syariah agama kita. Jadi kita tidak bisa juga menjudge semua MLM itu sama dengan perkumpulan agama yang sesat tadi. Jadi yang perlu kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah perkumpulan seputar penyesatan agama. Yang kedua adalah perkumpulan ataupun di mana yang kedua adalah penyesatan terhadap misalnya dia mengaku sebagai raja dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah MLM. Kita akan bahas 3 tadi, ya. Beberapa jin yang memang suka sekali bergerombol dan dapat dipastikan mereka jumlahnya tidak satu, tapi mereka juga bergerombol. Makanya itu mereka mencari celah di mana ada di antara gerombolan ini sudah pasti ada ketuanya, ya. Yang menugaskan siapa? Ya Mbah D itu. Jadi dia menugaskan untuk menyusupi seseorang. Misalnya apalagi saya ya punya YouTube ya, itu paling gampang banget buat nyari orang. Jadi saya disusupi oleh sesuatu, orang itu mengaku wahyu dari Allah. Kemudian saya mengaku saya nabi, saya mengaku saya Tuhan. Saya itu Allah. Misalnya misalnya saya mengaku saya ini Tuhan, ya. Kemudian banyak orang yang berobat ke saya dan sembuh. Orang tuh berobat ke saya dan sembuh. Kan makin lama namanya mulut manusia, apalagi di Indonesia. Indonesia ini negara yang sangat tabu sekali. Jadi gampang sekali manusia itu terhasut dengan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal pun. Contohnya dulu ponari segala macam ya toh. Itu mereka kan geger berbondong-bondong datang ke kita. Itu caranya. Jadi dedengkotnya dulu masuk ke kita. Entah gimana caranya, entah manusia seperti apa yang mereka pilih. Dan yang sudah pasti kebanyakan orang-orang yang mengaku Tuhan atau orang-orang yang mengaku nabi ini ternyata setelah dicek psikiater atau secara psikis mereka itu memiliki gangguan jiwa, guys. Bukan orang yang betul-betul sehat. Ya, jadi kita perlu tahu itu. Jadi sebenarnya ketika jenengan misalnya ketemu dukun sakti jebret, misalnya dia tiba-tiba bukan siapa-siapa, tetapi dia mengaku dukun sakti, bisa ngobatin orang, kemudian orang diobatin sembuh begini. Itu cara setan buat mancing orang supaya kenal dia. Setelah dia dikenal, kemudian dia akan mengaku saya Tuhan. Nah akhirnya orang yang tadinya nggak percaya,
dia bukan Tuhan lah, masa Tuhan ada, kan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah akhirnya setelah dia berkumpul dengan orang itu, meminum airnya, merasakan perubahan di badannya, saya jadi cepat kaya, saya jadi sukses, saya jadi sehat badannya. Akhirnya lama-lama terdoktrin dengan kata-kata yang sering diucapkan oleh si empunya yang disurupi sama setan tadi, sama biang jin tadi. Kemudian banyak orang yang akan terhasut, setelah dihasut, seret masuk, setan masuk satu, seret masuk, makin banyak akhirnya membentuk komunitas. Setelah membentuk komunitas, ya itu tadi ujung-ujungnya penyesatan agama. Ini yang perlu hati-hati, apalagi kalau kita itu, ini buat tips saja ya, ketika jenengan ketemu dengan mengaku ustadz, mengaku pendeta, mengaku pastor, mengaku resi sekalipun, tetapi ketika melakukan sesuatu yang di luar agama kalian, yang tadi luar Kristen, tadi luar Islam, itu jenengan harus hati-hati, jenengan harus paham betul. Kira-kira betul atau tidak caranya, sesuai dengan agama kita atau tidak. Nah itu yang harus kita hati-hati, karena kebanyakan yang diincar itu adalah orang-orang satu, kalau nggak orang gila, orang yang terlalu berilmu, yang diserang sama mereka. Hanya dua saja, orang yang terlalu lemah jiwanya atau gila, atau memiliki kegangguan kejiwaan, sama orang yang terlalu tinggi ilmunya. Nah ini yang bahaya, kadang-kadang orang sudah saking tingginya, sudah ngajar banyak, sudah memberikan ilmu banyak ke orang banyak, tadinya nggak masalah, tadinya tidak bermasalah. Kemudian setelah dia memiliki majelis yang banyak, memiliki majelis ulama yang banyak, perkumpulan yang banyak, semakin nggak bener. Ngaku mendapatkan wahyu dari Allah lagi, mendapatkan ini, kemudian kita dilarang begini, terus di agama kita wudunya harus begini. Nah kalau sudah mulai di luar jalur, mbok yo jangan diikuti. Nah itu tipsnya dari Mas T. Jadi kita nggak bisa memandang, oh ustadz besar, ulama, majelisnya banyak. Belum tentu dia tidak dihasut oleh bangsa jin. Jadi itu hati-hati. Apalagi kalau ustadz atau ulama besar ini, atau pendeta atau siapapun itu yang jadi pemuka agama, kalau sudah berbelok arah dalam arti begini, mereka sudah disusupi oleh bangsa jin, kemudian bahkan mereka mengaku mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Wahyu langsung dari Allah loh, coba piye ku carane? Emang kamu siapa mendapatkan wahyu langsung dari Allah? Itu tadi, seberapa istimewanya kamu? Nah, terkecuali ketika beliau ini memiliki jalur, maaf misalnya Habib dan lain sebagainya, itu pun masih sangat, kita perlu hati-hati. Sekarang tidak memandang siapapun, mereka bisa saja tersesat. Dan yang diincar hanyalah dua orang, yang gila ataupun yang gangguan jiwa, sama orang yang sangat berilmu. Kenapa banyak orang yang sudah berilmu tetapi mereka belum bisa mengontrol nafsunya? Ya ini yang perlu kita tahu. Banyak orang neng kampungku tuh sudah terkenal di mana-mana kalau ustadz tuh doyan nikah, doyan rabi. Alasannya siji, daripada aku zina mending tak nikahi. Alasannya itu, saya menghalalkan. Istri-istri juga banyak yang mau dihalalkan. Secara langsung kita begini, kalau saya ingat Kanjeng Nabi, beliau menikahi, Kanjeng Nabi itu menikahi perempuan-perempuan janda-janda untuk diurus atau benar-benar diberikan jalur yang benar untuk lebih mengenal Islam, kemudian diarahkan ke surga. Saya percaya. Cuman kalau manusia lain selain Nabi Muhammad, jujur, di antara 100 mungkin hanya 1 atau 2 orang yang saya percaya. Itu saja sudah. Jadi orang yang sangat berilmu yang perlu dihati-hatikan ya. Misalnya ada perkumpulan mengaku agama A, agama B, sudah dapat dipastikan itu ada bangsa jin di antara mereka. Terkecuali majelis-majelis tertentu yang memang sesuai dengan syariah, terus bimbingannya memang jelas seperti tidak melanggar agama kita dan lain sebagainya. Kalau Mas rasa itu masih dalam tahap kewajaran dan itu memang bagus. Ada majelis-majelis di Jakarta yang memang lumayan terkenal seperti halnya Nurul Mustafa dan lain sebagainya, dan itu majelisnya itu banyak banget pengikutnya dan mereka tidak merasa ada yang aneh ya, karena memang mereka sesuai dengan syariah agama gitu loh. Karena banyak sekali majelis-majelis yang tadinya itu arahnya ke Islam, akhirnya disuruh puasa, disuruh ngaji ini, ngaji itu, ujung-ujungnya dipager badan. Bangsa jin terus yang dipakai akhirnya, coy. Nah kan kita tuh agama hanya apa? Agama itu hanya urusan kita dan Allah, bukan urusan siapa-siapa. Yo wes, kamu mau ikut majelis, tapi majelis yang benar-benar majelis taklim yang bagus. Perkumpulan ibu-ibu pengajian misalnya, itu kan jarang yang disusupi bangsa-bangsa nih. Kadang-kadang yang aneh-aneh nih, majelis yang sudah terlalu lama nih, tadinya kan cuma ngaji-ngaji doang nih. Tadinya cuma mengkaji ilmu, kemudian
mengkaji bla, mengkaji B, tapi lama-lama kita disuruh puasa. Sorry, puasa bukan puasa sunnah, tapi puasanya puasa Senin Kemis. Baca mantra ini, baca mantra itu. Alah, lek wis ra bener kuwi, coy. Wis sudah minggir saja lah, mendingan melipir. Mumpung Allah sudah mengingatkan kita, mendingan kita minggir. Kita jauh-jauh. Makanya kenapa di Indonesia ada pasal penistaan agama, yaitu sengaja dibentuk untuk menghindari, ya ini sudah akhir zaman, coy. Akan banyak orang-orang yang menghancurkan agama kita. Akan banyak orang-orang yang hanya mengincar kehancuran agama kita. Jadi ini salah satu contoh di mana kita akan semakin mendekat dengan bangkitnya atau dengan bangunnya si Mbah D tadi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung yang Allah selamatkan dari gangguan itu ya teman-teman ya, dan kita dijauhkan dari majelis-majelis itu. Kemudian tadi yang pertama adalah perkumpulan tentang agama. Kemudian kita akan membahas tentang perkumpulan yang mengaku raja atau memiliki keturunan raja, kemudian garis keturunan keraton, atau dia memiliki garis keturunan orang-orang terdahulu yang orang-orang itu termasuk bangsawan atau keturunan bangsawan. Nah, intinya seperti itu. Bagaimana dengan yang dengan yang berafiliasi dengan bukan keagamaan ini Mas Tek, dan dia tidak mengarah ke agama, mengarahnya hanya ke organisasi kenegaraan. Lalu bagaimana Mas Teh, apakah betul itu ada beberapa yang memang disusui bangsa jin? Kalau memang itu tidak ada datanya, tidak jelas, maaf, Sunda Empire, terus apa segala macam yang lain sebagainya. Kalau tidak ada data, tidak ada hitungan sejarah, kemudian bla 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 dan sebagainya, menurut saya itu salah. Menurut saya itu sudah pasti ada bangsa jinnya. Kalian lihat betul siapa yang di Sunda Empire itu, orang mengenal dia dulu sebagai ustadz loh. Dulu ceramah, dulu kemana-mana. Setelah dia gabung di Sunda Empire, dia jadinya seperti itu. Ngomongnya aja ngelantur, nggak genah, nyambung ke sana nyambung ke sini. Setelah dicek sama pihak psikiater, ternyata ada kelainan di kepalanya. Lah berarti kan memang lama banget lagi lewatnya. Soalnya ponakanku tuh temannya orang kaya-kaya semua, motornya motor gede semua, jadi berisik kalau pas lewat. Sorry ya. Nah, kita lihat saja posisinya. Kenapa orang mengaku bangsawan, khususnya yang mengaku bangsawan lah. Ini yang harus hati-hati betul. Apa benar disusui bangsa jin? Lalu apa yang dimanfaatkan bangsa jin? Yaitu perpecahan, fitnah, kemudian kehancuran berpikirnya masyarakat. Mereka akan menyembah dia, kemudian dialirkan nanti ada makam keramat lain sebagainya. Ini arah-arah yang sebenarnya sama tujuannya, tapi dengan konsep yang berbeda. Tapi tujuannya sama, menyesatkan kita juga. Oh iya, berarti kita harus hormati dia. Sedangkan dia kan raja dulunya, dia cucunya raja. Terus dia dijadikan raja yang selanjutnya dari kerajaan yang A. Berarti saya harus menghormati dia. Bisa jadi dia mengarahkannya begini, mengarahkan kita untuk menghormati ataupun mengagumi raja atau memuja raja, seperti halnya kita mengecualikan Allah, menduakan Allah dengan tidak memuja Allah tetapi memuja si raja itu tadi. Itu arahnya itu sama, coy. Arahnya ke sana. Hanya saja mereka kadang-kadang kan ada perkumpulannya, dikumpul di doktrin, dikasih tahu saya itu keturunan raja yang kesini, segini, terus saya itu dapat warisan ini, saya tuh punya ini buktinya, saya punya mahkota dan sebagainya. Dan itu tuh sangat kecil kemungkinan. Jadi kalau misalnya bangsa jin ini sama saja, tujuannya ujung-ujungnya nanti mereka tuh ya membantu mendoktrin orang-orang itu supaya dia percaya dengan si raja palsu ini tadi. Sekali lagi yang Mas Teh bahas di sini adalah bukan kerajaan-kerajaan yang tidak ada data, bukan kerajaan yang ada datanya. Kecuali kita harus betul Indonesia ini dulu sebuah kerajaan di dalam dunia atau di dalam negeri, ya, kerajaan di dalam kerajaan. Jadi di sini tuh banyak kerajaan di Indonesia ini memang. Jadi mungkin saja ada beberapa kerajaan yang belum terdeteksi atau terbaca oleh sejarah sehingga bisa jadi muncul. Akan tetapi sudah seharusnya kita mencari betul. Kita harus serahkan kepada pihak-pihak yang terkait.
yang berkompeten di bidangnya, contohnya pemerintah, ahli biologi, ahli arkeologi yang sudah mengerti itu. Benar tidak sih dulu ada kerajaan ini nyambungnya ke sini, situs ini ketemunya ini kenapa dari. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kita serahkan saja ke mereka. Dan sekali lagi ketika kita sudah merasa ada banyak keanehan di kerajaan yang menurut kita masih abal-abal tadi, ya sorry, harus menyadari itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah MLM. Lalu bedanya apa Mas T? MLM kemudian dengan LMN dan MLM dan juga perkumpulan agama dan juga kerajaan tadi. Bedanya apa? Hampir sama, hanya saja mereka MLM jarang yang mengarahkan kita ke agama tertentu. Jarang sekali MLM yang menggunakan agama-agama tertentu. Kristen, Islam, dan lain sebagainya, mereka jarang sekali menggunakan itu. Jadi, ada beberapa MLM yang, sorry, kenapa saya bisa bilang begini? Saya pernah jadi korban. Adikku Suwardi itu pernah jadi korban. Jauh-jauh dia dari Lampung ke Jakarta. Sorry, waktu itu ke Bekasi. Salah satu MLM, karena adikku ini orang yang waskito. Dalam arti waskito itu, dia mengerti, dia memahami bahwa ini sebenarnya hanya tipu belaka setan atau ada jin di sekeliling mereka. Akhirnya dia bilang, kenapa Mas bisa bilang hati-hati untuk yang mau ikut MLM. Makanya ketika sama nanam saham segini dapatnya segini. Lah, kalau hasilnya nggak jelas, ya hasilnya nggak jelas, kita harus membuat orang terpaksa. Emang boleh dalam Islam kita mendapatkan hasil dari sesuatu yang kita tanam tidak jelas, terkecuali ada detailnya. Ini loh, duitmu nanti arahnya ke sini, dapatnya segini. Jadi kalau kamu dapat downline segini, nih segini downline-mu. Hasil dari downline-mu bukan kamu segini. Nah, kalau misalnya hasilnya jelas, ada hitungannya jelas, terus maaf, itu bisa kita kategorikan masih dalam tahap yang betul dalam ajaran agama kita, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kamu tanam saham 100 juta, nanti duit kamu bisa dapat mobil 1. Kamu dapat 1M, 3M. Dengan sesuatu yang tidak jelas, terkecuali kamu jual barang. Ada beberapa MLM yang memang kita harus menjual barang, ya. Contohnya E, contohnya C, banyak itu yang seperti itu. Jadi kita harus jual barang. Kalau itu jelas-jelas. Kita jual barang, dapat hasil jual barang, kita kumpulkan, kemudian dapat reward. Nah, seperti itu kurang lebih kalau bagi saya nggak masalah. Cuman ternyata ada MLM yang kita terus menyetorkan dana. Contohnya adikku dulu kalau nggak salah diminta dana 10 juta rupiah. 10 juta kalau mau dapat downline, nanti dapat gaji segini. Adikku sudah lama sekali, akhirnya, Kang, aku perasaanku nggak enak, aku pengen pulang. Oke, kamu pulang, kamu jangan di sana. Akhirnya saya jemput, waktu itu dijemput sama teman saya. Dia kabur dari lokasinya, guys. Serius. Tahun berapa ya dia tahun 2000. Kurang lebih 2015 lah, 2016 lah kurang lebih. Adikku dulu sempat terjebak itu sama temannya, dibawa sama temannya, diajak ke sana. Setiap pagi yang didengerin adalah, kita harus sukses, kita akan jadi orang bener, kita harus jadi didoktrin mereka di situ. Dan adikku sempat bilangnya plus yang, Dek, waktu orang-orang itu ngomong, kamu melihat sesuatu nggak? Akeh, Kang, banyak setan yang lagi bisik-bisikin ke orang-orang itu. Apa namanya itu? Itu doktrin, guys. Kenapa setan mau banget membantu mereka yang mendoktrin? Untuk menyesatkan manusia. Sing sugih sapa? Yang kaya siapa? Yang kaya ya atasannya. Sedangkan yang curut-curut bawah ini sampai nipu mamanya suruh jual tanah. Tuh tetanggaku banyak yang ketipu itu dulu. Cuman alhamdulillah kalau kami masih diselamatkan. Satu, kami tidak punya uang. Yang kedua, kami memiliki kemampuan lebih yang orang nggak punya gitu loh. Jadi ketika jadi doktrin itu nggak masuk di kepalanya dia. Nggak masuk sama sekali. Yang lain aja, Mas, dibantu adiknya Mas, 10 juta doang loh, samaan kan penyanyi, gini. Teman-temannya malah yang gini, cuman wardinya yang nggak, Kang, aku nggak yakin. Jadi wardinya itu sudah memiliki feeling, sudah memiliki firasat yang nggak bagus soal perkumpulan itu. Dan ternyata belum lama ini saya sudah mendapatkan kabar berita di TV, bahkan beritanya, kalau MLM itu hanyalah penipuan. Dan ternyata salah dan sekarang di penjara bosnya. Nah, ini yang harus hati-hati, guys. Jadi, kenapa kadang-kadang kita mendapat kenalan orang MLM, kita ditawarin kok gampang banget buat masuk. Kalau gampang banget kita tertarik, itu tanpa kita pikir-pikir, itu perlu hati-hati. Bisa jadi orangnya menggunakan gendam, menggunakan hipnotis, cuma biar dia dapat bonus aja. Bonusnya nggak seberapa, yang kaya yang atasannya. Kita ini curutnya dia yang dipakai dia buat
nyari duit buat dia gitu loh sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Akan tetapi perlu kita garis bawahi sekali lagi, tidak semua MLM seperti itu, ya. Tidak semua, karena ada banyak MLM yang memang sesuai dengan syariah agama kita, dengan pendapatan yang sesuai, dan insya Allah mudah-mudahan bukan riba. Karena MLM ini sangat kecil sekali kemungkinan tergelincir ke arah riba. Itu yang harus hati-hati ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita tidak ataupun bukan termasuk orang-orang yang tergolong termasuk tadi tergoda dengan perkumpulan majelis yang salah, maaf. Kemudian perkumpulan agama perkumpulan kerajaan ataupun kebudayaan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah MLM yang salah. Dan hampir ketiga-tiganya ini memang betul sekali disusupi bangsa jin. Ini yang harus kita hati-hati. Ya, tugasnya apa? Tetap untuk menghasut kita. Masih banyak kok MLM yang menggunakan syariah agama, kemudian menggunakan hukum Islam. Makanya banyak bank syariah, kemudian koperasi syariah dan lain sebagainya. Perkara ini kalian nilai apa? Yo terserah jenengan gitu loh. Cuman alangkah sayangnya kita ketika kita mendapatkan rezeki, ujung-ujungnya aku tuh juga zaman dulu sudah banyak sekali bergabung dengan hal-hal seperti itu. Dari bank Islam loh waktu itu aku. Sumpah, aku dulu sempat jadi aku malah jadi leader yang di tempatku di Rawaji itu dulu. Aku dari bank Islam loh coy. Dulu bank Islam. Ternyata bank Islam itu dulu bekerja sama dengan salah satu vendor, beda vendor. Nah, ternyata vendornya ini penipuan. Nah, ini yang hati-hati. Jadi, satu sangat kecil kemungkinan sekali ketika kita intinya ini loh. Kalau dengan hitungan yang benar, hitungan yang betul tidak masalah. Tapi misalnya kamu setor segini, kamu nyari orang kamu dapat segini. Aduh. Kalau sudah di luar hitungan, kalau di luar syariah, di luar batas, ribanya melebihi hukum Islam, mendingan tendang lewat jauh. Karena nanti takutnya kita terbawa ya. Oke lah, harta kita banyak, duit kita banyak. Cuma kalau dari hasil seperti itu ya padha wae dhewe ngerampok sebenarnya. Cuman tidak terlihat seperti perampok. Hanya kan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, Allah yang mengerti. Kadang-kadang kita baru masuk jebret ketembak lagi sama orang, omongan orang kan kita gampang kehasut. Sebenarnya kita ini gampang tersuges dengan apapun, apalagi orang Indonesia, ya. Dengar dukun sakti, oh ning kono aku pengen berobat rono. Deken ustadz sakti mau berobat ke sana. Dengar kerajaan hebat, saya mau datang ke kerajaan itu, saya mau nyari ilmu. Nah, ujung-ujungnya diarahkan ke sesuatu yang nggak benar. Ngene belok lah, akhirnya rusak semua udah. Intinya bobrok, ujung-ujungnya hanya membobrokkan diri kita, menghancurkan syariat kita, menghancurkan pribadi benar kita jadi nggak benar lagi akhirnya gitu loh ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tergabung dalam hal tadi. Sekali lagi Mas Teh minta maaf untuk yang punya majelis-majelis tertentu, untuk yang punya kumpulan kebudayaan yang mengaku raja tertentu, ataupun untuk yang mengaku memiliki MLM tertentu. Mas Teh tidak menyebutkan, Mas Teh tidak menjas satu nama apapun itu, tetapi di sini Mas Teh hanya mengingatkan saja karena ada beberapa hal yang dari 3 hal tadi yang memang bisa saja dan kemungkinannya cukup besar sekali disusupi bangsa jin ya. Tujuannya cuma satu, memporak-porandakan iman kita, menghancurkan kita. Seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi cerita, pengen curhat, pengen ngobrol sama Mas Teh, pengen tanya seputar apapun itu pertanyaannya, boleh kalian klik di kolom komentar atau DM-kan di Instagramnya @wiktulus_pp2, ada di deskripsi. Mas Teh mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Doakan Mas Teh selalu sehat, diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Dan Mas Teh juga doakan kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mas Teh doakan sehat selalu. Untuk yang belum, yang sedang nonton video ini, mohon untuk di subscribe dulu. Setelah itu baru dihidupkan loncengnya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.